Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hanifah Raffi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview laptop keluaran dari Lenovo, yaitu Lenovo IdeaPad 330 14KIB tipe 81G2. Jadi laptop ini mempunyai spesifikasi dengan prosesor Intel Core i3 7020U yang mempunyai base clock speed 2,30 GHz. Nah, jadi laptop ini merupakan generasi ke-7 ya teman-teman. Dan laptop ini secara bawaan dia mempunyai RAM sebesar 4 GB yang sudah tersolder di dalam mainboardnya. Tapi dia juga mempunyai satu slot kosong di mana itu bisa teman-teman tambahkan RAM. Jadi ekspansi RAM-nya bisa lebih tinggi lagi. Yang dimana sebelumnya itu 4 GB, teman-teman tambahkan 4 GB jadi 8 GB. Untuk RAM dari upgradable-nya itu teman-teman bisa pakai tipe DDR4 2133 MHz yang SODIMM ya teman-teman. Itu untuk RAM-nya. Teman-teman utamakan ketika beli RAM itu samakan frekuensinya dengan tipenya tentunya. Karena kalau misalnya ada yang berbeda itu nanti performanya akan bisa menurun ya teman-teman. Dan juga untuk dari tampilannya, di sini dia mempunyai bentang layar 14 in dengan resolusi HD 1366 x 768 ya teman-teman. Jadi belum full HD, tapi dia sudah anti glare. Jadi di sini kelihatan ada cahaya, dia tidak terlalu memantul ya teman-teman. Jadi ada bayangan tetap ada, tapi dia tidak seperti yang layar glossy seperti itu. Dan untuk keyboardnya, nah untuk keyboard dari Lenovo tuh kalau menurut saya kalau dalam pengetikan untuk khususnya IdeaPad itu ya yang tipe 330, 320, 300 itu agak terlalu ini ya teman-teman, apa ya, dibilang terlalu empuk sih enggak, terlalu keras juga enggak, kayak sedang gitulah teman-teman. Feel-nya tuh kayak masih ada kayak keras dikit gitu, tapi tidak terlalu empuk banget kalau menurut saya ya. Jadi untuk keyboardnya ini dia ya biasa teman-teman, karena dia 14 in, tidak ada tombol buat kalkulator, numeriknya juga di sebelah kanannya tidak ada. Dan untuk mousepadnya ini dia ya feel-nya ini sih ya rigid sih ya. Dan di sini oleh usernya dipakaikan sebuah pelapis kayak stiker gitu, jadi dia feel-nya itu nggak terlalu licin ya teman-teman. Karena yang pernah saya bilang pada video-video review sebelumnya, kalau semisal ini tidak dipakaikan itu lumayan licin teman-teman, karena sering suka pencet-pencet, makanya mungkin sama usernya dipakaikan semacam stiker gini. Dan dia itu mempunyai ini ya teman-teman, grafisnya itu AMD Radeon grafis, jadi dia dual VGA, ada yang dari Intel, ada yang dari AMD-nya. Nah, ini pada zamannya ya banyak dipakai untuk kebutuhan desain mungkin ya. Dan di sini teman-teman juga bisa lihat untuk kameranya itu berukuran 0,3 megapiksel ya teman-teman. Dan juga kita lihat dari bagian belakang. Nah, jadi dari bagian belakangnya ini dia bahannya plastik ya teman-teman, dia bukan aluminium ya, wajar lah ya dari harga segini. Lalu pada bagian kanan dia terdapat DVD room, di mana DVD roomnya ini udah diganti dengan KD ya teman-teman, karena ini pakai SSD ya, dia di upgrade ke SSD. Jadi harddisknya tetap ada, tapi ditambahkan KD yang mana dalamnya ada SSD-nya. Jadi OS-nya ditaruh di sini. Dan di sini ada buat lock. Nah, lalu di sebelah kanan, sebelah kiri maksud saya, dia ada buat lubang charger, port charger, lalu ada RJ45 buat kelan. Lalu di sini ada HDMI, ada port USB, 2 port USB, lalu ada jack audio 3,5 mm. Lalu di sini ada buat USB Type C, ada card reader, ada indikator power dan indikator buat, maksudnya ada lubang buat recovery. Di sini ada gambarnya teman-teman buat recovery. Agak kurang kelihatan. Nah, di sini. Nah, lalu pada bagian sini dia terdapat speaker ya teman-teman, di sini dan sini. Jadi dia Dolby speakernya, Dolby Atmos. Lalu seperti ini tampak dari bagian belakangnya ya teman-teman. Dia untuk mengupgrade RAM, teman-teman harus buka covernya sini. Dia tidak ada slot langsung di sini ya teman-teman. Dibuka langsung, nanti bisa teman-teman langsung pasangkan RAM ya. Jadi tidak perlu membongkar secara keseluruhan itu. Tapi ini untuk
Yang SSD-nya sebenarnya kalau misal dipakaikan cover itu bisa, tapi rentan patah teman-teman ya. Jadi kan ada yang dari DVD ROM lamanya tuh. Nah, biar cocok tuh dipakaikan di sini. Cuman karena ini saya memakai dari yang si CAD-nya, jadi seperti ini teman-teman tuh. Kalau lihat dari samping ada gap-nya ya. Karena dia nggak sesuai ininya, casingnya gitu. Oke, mungkin langsung aja kita lihat ya teman-teman untuk tampak OS-nya. Kita start. Ini posisi sudah pakai SSD ya teman-teman. Nah, bootingnya bisa dilihat. Jadi untuk teman-teman yang nanya laptop ini dia support di Windows 11 atau enggak. Nah, laptop ini support ya teman-teman karena dia sudah masuk Kaby Lake, di mana Windows 11 itu menyarankan minimal generasi ke-7 atau Kaby Lake itu untuk bisa diinstal sistem operasi Windows 11. Jadi tapi ini saya pakaikan Windows 10 karena untuk prosesor ini mungkin optimalnya untuk kebutuhan yang cukup berat ya di Windows 10 dulu. Dan Windows 11 memungkinkan, tapi takutnya ada software-software yang user ini butuhkan itu masih belum berjalan dengan sempurna gitu ya teman-teman. Oke, jadi untuk laptop ini dia spesifikasinya sebagai berikut. Nah, ini ya teman-teman, di bagian performa kita lihat. Nah, ini yang tadi saya bilang CPU-nya ya, dia memakai Intel Core i3 7020U yang artinya hemat daya. Dia mempunyai base speed-nya 2,30 GHz. Dan di sini virtualisasinya itu aktif. Kalau kita lihat lagi dari memorinya, nah untuk memorinya ini jadi sudah di-upgrade juga ya teman-teman. Jadi dia sudah di-upgrade menjadi 8 GB. Dimana slotnya itu sudah terisi 2 of 2, jadi satunya tertanam, satunya lagi yang bisa upgradable tadi. Dan punya speed 2133 MHz. Jadi di sini sudah 8 GB. Untuk hardware reservednya itu 90,8 MB ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada hard disk, SSD. Kalau SSD-nya di sini memakai VGen yaitu 256 GB dengan tipe SATA 3. Lalu untuk kapasitasnya di sini real capacity-nya 239 GB. Ya wajar ya teman-teman, ada deviasi. Biasanya seperti itu. Ini kalau hard disk-nya dia memakai WD10 SPZX Z410. Dimana dia 932 GB. Nah, ini di hard disk juga ada deviasi. Jadi dia dari Windows sendiri sudah ngebaca ya, mana itu SSD, mana itu hard disk. Ini untuk grafisnya dia ada Intel HD Graphics 620 sama AMD Radeon ya. Kita buka. AMD Radeon 530. Nah, jadi udah lumayan lah ya grafisnya. Cuman sangat disayangkan aja layarnya ini dia masih resolusinya masih ini ya teman-teman. HD 1366x768. Dia belum IPS juga tentunya. Dan di sini kita coba ya untuk taskingnya itu seberapa cepatnya sih ya. Cepat ya teman-teman ya untuk ininya, prosesnya, walaupun ini SSD-nya itu masih SATA, belum M.2 SATA ataupun M.2 NVMe ya teman-teman. Tapi dia udah lumayan responsif. Dan di sini juga sudah terinstall beberapa aplikasi seperti Microsoft Office, habis itu ada Zoom, AutoCAD, Nitro, Win Update Stop, dan lain-lain ya teman-teman. Untuk suaranya kita dengarkan. Seperti itu ya teman-teman. Untuk menurut saya karakter suara dari Dolby ini dia cukup menggelegar dan juga tidak garing ya teman-teman. Kalau selain Dolby itu biasanya kadang suka terlalu mendelep gitu ya, maksudnya kurang keluar suaranya. Kalau di Dolby ini dia lebih keluar suaranya treble sama ininya itu selaras gitu ya teman-teman. Teman-teman juga misal mengatur, misalnya mau diatur Dolby-nya itu dari control panel ya teman-teman. Di sini ada Dolby Audio. Jadi pada Dolby Audio ini teman-teman bisa mengatur nih sesuai selera teman-teman. Itu dia mau modenya apa, mode music, mode game, mode voice, mode movie, mode dynamic. Nah kalau mode dynamic ini dia berubah-berubah ya teman-teman, sesuai suara yang
sedang dikeluarkan kategorinya apa, dan atau nggak bisa ngatur secara customize atau sesuai keinginan masing-masing gitu, bisa diatur lewat sini. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin segitu aja teman-teman review dari Lenovo IdeaPad 330 14 KIB tipe 81G2. Sekian teman-teman review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.